Halo sahabat Bea Cukai, pernah nggak sih kalian impor barang, terus menerima penetapan nilai pabean yang menurut kalian tuh terlalu tinggi, atau bahkan nggak sesuai? Tentu aja, itu pasti bisa merugikan kalian nggak sih? Karena bea masuk yang harus dibayar menjadi membengkak. Namun jangan khawatir nih, undang-undang memberikan hak kepada Anda untuk melawan dan video akan membahas secara lengkap dua jalur hukum yang tersedia, yaitu keberatan dan juga banding. Simak sampai selesai ya, agar nggak salah langkah. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu keberatan. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, keberatan adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pengguna jasa jika tidak puas dengan penetapan pejabat bea dan cukai. Fokus kita di sini adalah keberatan di bidang kepabeanan, khususnya terhadap tarif atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Contoh objek keberatan yaitu surat penetapan tarif, nilai pabean, dan surat penetapan pabean. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2022. Jadi, ini bukan sekadar keluhan biasa, tapi prosedur resmi yang dilindungi oleh hukum. Lalu, siapa saja yang berhak untuk mengajukan keberatan? Ada dua kategori. Yang pertama, orang persorangan, lalu yang kedua adalah badan hukum. Untuk badan hukum, yang mengajukan adalah orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau dokumen pendirian. Selain nilai pabean, objek keberatan juga bisa berupa tarif, pengenaan sanksi administrasi, dan berupa denda, bea keluar, bahkan surat tagihan di bidang cukai yang biasa kita sebut sebagai STCK 1. Penting untuk diingat, satu penetapan hanya bisa diajukan satu kali keberatan. Jadi, pastikan semua alasan dan bukti kalian sudah lengkap dan matang sebelum mengajukan keberatan. Sekarang kita masuk ke persyaratan formal nih. Ada 4 kewajiban yang harus kalian penuhin. Yang pertama yaitu surat keberatan harus dilampirkan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Surat keberatan tersebut dapat dilampirkan di portal DJBJ online. Lalu yang kedua yaitu surat keberatan disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri data atau bukti pendukung yang memperkuat alasan tersebut. Lalu yang ketiga, kalian harus melampirkan salinan dari penetapan pejabat bea cukai yang hendak kalian keberatan. Keempat, ini nih yang sering luang dari perhatian kita. Kalian harus wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus wajib dibayarkan. Jaminan ini memiliki masa penjamin paling singkat 60 hari dan masa klaim 30 hari setelahnya. Jaminan ini berfungsi sebagai pengaman bagi negara jika nantinya keberatan kalian ditolak. Jadi jangan kaget ya, itu adalah persyaratan wajib yang nggak bisa kita gugat lagi. Soal waktu, jangan sampai telat ya. Keberatan untuk penetapan nilai pabean harus diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan tersebut dikeluarkan. Nah, jika lewat dari 60 hari, maka waktu permohonan tidak akan diterima. Selanjutnya, setelah melakukan permohonan secara lengkap, DJBJ akan memberikan keputusan. Nah, keputusan ini juga diputuskan dalam waktu jangka 60 hari sejak berkas lengkap diterima oleh DJBJ. Keputusan tersebut akan disampaikan kepada kita secara real time melalui portal DJBJ. Jika terjadi gangguan sistem, keputusan akan diberitahukan secara manual paling lama 3 hari kerja. Jadi, tetap pantau webnya ya. Bagaimana jika keputusan keberatan tetap tidak memuaskan? Apakah sudah buntu? Tentu tidak. Kalian masih memiliki jalur hukum kedua, yaitu banding ke pengadilan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap suatu keputusan keberatan. Bedanya dengan keberatan, banding diputus oleh hakim pajak yang independen, bukan oleh bea cukai. Ini adalah kesempatan kalian untuk memperoleh keadilan dari badan peradilan yang netral. Jadi, jangan menyerah dulu ya. Syarat utama untuk mengajukan banding adalah kalian harus sudah menerima surat keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Batas waktu pengajuannya adalah 60 hari sejak tanggal keputusan keberatan Anda diterima. Surat banding harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Pajak di Jalan Hayam Wuruk nomor 7, Jakarta Pusat dengan kode pos 10120. Ada 2 cara untuk mengirimkan surat banding. Yang pertama yaitu melalui pos atau ekspedisi terdekat. Lalu yang kedua yaitu bisa dilakukan secara online melalui sistem e-tax court di laman https://itaxcourt.kemenku.co.id. Panduan lengkapnya bisa kalian lihat di laman situs tersebut. Sekali lagi, saya ingatkan ya, satu keputusan keberatan hanya bisa diajukan satu surat banding, nggak boleh lebih ya.
Ada beberapa situasi khusus yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, jika ingin mencabut keberatan sebelum diputuskan oleh Direktur Jenderal. Nah, kalian bisa mengajukan permohonan pencabutan keberatan melalui portal DJBJ. Namun syaratnya, kalian harus melunasi seluruh bea masuk, cukai, dan juga denda jika ada. Nah, jangan lupa bayar bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, setelah disetujui dan ditetapkan, maka keberatan tidak bisa diajukan kembali. Jadi, pikirkan secara matang-matang ya. Nah, kondisi kedua dalam proses banding, jika pemohon banding meninggal dunia, maka proses banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Nah, untuk perusahaan, jika perusahaan mengalami peleburan, gabungan, dan juga pemecah usaha, maka banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Mari kita simpulkan, ada 2 jenjang upaya hukum yang bisa kalian tempuh. Yang pertama, keberatan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan syarat wajib menyertakan jaminan. Batas waktu pengajuan 60 hari sejak penetapan dan batas waktu penyelesaian 60 hari sejak permohonan diterima. Jenjang kedua, banding ke pengadilan pajak. Dilakukan jika keberatan ditolak atau tidak memuaskan. Batas waktu pengajuan 60 hari sejak keputusan keberatan diterima dan bisa diajukan secara online. Nah, masih bingung atau butuh bantuan langsung? Jangan ragu untuk menghubungi Bravo Bea Cukai di nomor 150025 atau datang langsung ke kantor Bea Cukai terdekat. Gunakan hak hukum kalian dengan benar. Jangan biarkan penetapan nilai pabean yang tidak sesuai merugikan usaha kalian.